Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ada orang yang beranggapan bahwa kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut yang terdapat di dalam Al-Quran hanyalah sebuah dongeng yang terdapat pada legenda Yahudi atau Legend of the Jews, maka kita akan mencoba untuk membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat An-Naml ayat 18 sampai 19. Hingga ketika mereka sampai di atas lembah semut, berkata seekor semut betina, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia, Sulaiman, tersenyum, tertawa dari perkataannya semut tadi. Dan dia berkata, "Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih." Sekarang, mari kita perhatikan kisah Raja Sulaiman dengan semut yang terdapat pada Legend of the Jews. Anda bisa mencarinya di www.sefaria.org. Pada suatu kesempatan, dia tersesat ke lembah semut. Dalam pengembaraannya, dia mendengar satu semut memerintahkan yang lainnya untuk mundur, agar tidak dihancurkan oleh pasukan Sulaiman. Raja berhenti dan memanggil semut yang telah berbicara. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Ratu Semut, dan dia memberikan alasan untuk perintah penarikan. Sulaiman ingin mengajukan pertanyaan kepada Ratu Semut, tetapi dia menolak untuk menjawab, kecuali Raja mengangkatnya dan meletakkannya di tangannya. Dia setuju, dan kemudian dia mengajukan pertanyaannya. "Adakah yang lebih besar dari saya di seluruh dunia?" "Ya," kata semut. "Salomo." "Siapa?" Semut, "Saya." "Salomo, bagaimana mungkin?" Semut, "Jika aku tidak lebih besar darimu, Tuhan tidak akan membawamu ke sini untuk menempatkanku di tanganmu." Jengkel, Salomo melemparkannya ke tanah dan berkata, "Engkau tahu siapa aku? Aku Salomo, anak Daud." Sama sekali tidak terintimidasi, semut mengingatkan raja tentang asal-usulnya di bumi dan menegurnya agar rendah hati, dan raja pergi dengan malu. Tampaknya terdapat kesamaan, walaupun terdapat beberapa perbedaan antara Quran Surat An-Naml ayat 18 hingga 19 dengan kisah Raja Salomo pada Legend of the Jews, di mana kita percaya bahwa kisah yang tercantum dalam Al-Quran tersebut bukanlah sebuah dongeng, dikarenakan 1. Tidak ada ciri-ciri sebuah dongeng pada Al-Quran. Hal ini telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, bahwa Al-Quran tidak memiliki ciri-ciri dari sebuah dongeng berdasarkan ilmu sastra. Jadi secara keseluruhan, isi Al-Quran bukanlah dongeng. 2.
Dongeng berbeda dengan legenda. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi, berdasarkan Wikipedia. Sedangkan Legend of the Jews adalah legenda. Legenda adalah sebuah genre dari cerita rakyat yang terdiri atas narasi yang menampilkan perbuatan-perbuatan manusia yang diyakini atau dipercayai oleh si pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Narasi dalam genre ini bisa saja menunjukkan nilai-nilai manusia dan memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuat ceritanya terdengar seperti nyata. Legenda untuk partisipan aktif dan pasifnya dapat mencakup mukjizat atau keajaiban. Legenda dapat bertransformasi dari waktu ke waktu agar tetap terdengar segar dan penting. Banyak legenda beroperasi dalam wilayah ketidakpastian, tidak pernah sepenuhnya dipercayai oleh para pencerita dan pendengarnya, tetapi juga tidak pernah mentah-mentah diragukan. Legenda terkadang dibedakan dengan mitos karena menyangkut manusia sebagai karakter utamanya, ketimbang dewa-dewi, dan terkadang legenda juga memiliki semacam basis sejarah. Sedangkan mitos umumnya tidak. Sumber Wikipedia. Jadi berdasarkan definisi tersebut, kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Semut dalam Legend of the Jews dipercaya sebagai suatu kisah nyata dan memiliki basis sejarah oleh orang Yahudi. Ketiga, definisi mukjizat. Kata mukjizat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti melemahkan. Dari kata ajaza artinya lemah. Dalam akidah Islam, mukjizat dimaknakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul. Sumber Wikipedia. Kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam memahami perkataan semut merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh semua orang pada umumnya. 4. Bahasa burung atau logika burung. Mari kita perhatikan pada ayat sebelum kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut, yaitu Quran Surat An-Naml ayat 15-17. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Daud dan Sulaiman ilmu, dan mereka berdua berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan telah mewarisi Sulaiman, Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami diajarkan mantiqa thairi, dan kami diberi dari setiap sesuatu. Sesungguhnya, ini benar-benar karunia yang nyata. Dan telah dikumpulkan untuk Sulaiman para bala tentaranya dari jin dan manusia dan burung-burung. Lalu mereka terbagi-bagi atau berbaris. Mantikon artinya berkata atau bercakap. Berdasarkan Kamus Muhammad Yunus halaman 459. Natoko artinya berkata atau berbicara. Berdasarkan Al-Munawwir halaman 1432. Jika mantiqa thairi berarti bahasa burung, kenapa pada ayat tersebut hanya disebutkan bahasa burung? Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam juga
mengerti bahasa semut? Atau kenapa tidak disebutkan bahasa binatang? Dan pada Quran Surat An-Naml ayat 16 disebutkan bahwa yang diajarkan Mantiqo Thairi adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, karena ada kata kami. Berarti bukan saja Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa bahasa burung, tetapi Nabi Daud alaihissalam juga bisa. Mantiki artinya logis, yang logis. Berdasarkan Al-Munawwir halaman 1432. Mantikun artinya logika, berdasarkan www.kamus.com. Mantiki artinya yang logis atau masuk akal, berdasarkan www.almaani.com. Jadi, apakah Mantiqo Thairi adalah bahasa burung atau logika burung? Tetapi dikarenakan durasi pembahasannya terlalu panjang, insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya mengenai Mantiqo Thairi. Sebagai kesimpulan, berdasarkan beberapa hal yang telah kita bahas, ayat mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut yang terdapat pada Al-Quran bukanlah sebuah dongeng. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yatawalu Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.